Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rido. Panggil Pak Rido aja ya. Iya. Bapak yang namanya Pak Rehan juga, siapa dong? Ada Pak Rian juga. Ada Pak Adam yang ganteng juga. Hai Pak Adam. Gimana kabarnya kalian semua, sehat? Ini saya update dulu ya. Ini daftar hadirnya gimana nih ya? Atau langsung aja pada ya, Nemalina hadir, Rehan sama Tidu hadir. Habis kita hadir ya sudah semua ya. Siap. Ini ngomong-ngomong soal main idea, kalian pernah nggak bete kalau semisalnya ngerjain soal ibaratnya kayak bahasa Indonesia gitu atau bahasa Inggris yang ada paragraf terus bawahnya kayak menuliskan apa makna dari cerita ini? Kalian pasti pernah kan? Kalian bete nggak? Itu pasti habisan waktu sekitar berapa menitan sampai kalian kehabisan waktu buat ngerjain. Iya, sering. Benar. Kamu pernah? Pernah ya semuanya ya? Pernah, Sar. Saya juga pernah. Di sini untuknya saya akan memberitahu kalian bagaimana cara bisa baca paragraf itu dengan cepat supaya nggak kehabisan waktu kalian. Dan perkenalkan kalian dengan main idea. Jadi apa itu main idea? Main idea adalah sebuah ide inti dari sebuah paragraf yang sering kalian lihat-lihat di soal-soal kalian itu. Jadi ada paragraf, pasti di setiap paragraf itu ada main idenya, yaitu merangkum semua isi dari paragraf tersebut. Jadi istilahnya kalau kalian mau baca dengan cepat ya baca satu kali, mungkin kalian lihat main idenya itu apa, dan kalian bisa dapat. Nah, gimana cara cari main idenya? Itu yang dipertanyakan. Pertama, kalian bisa pakai ini teknis ini. Sebentar, saya tuh kasih tahu ya. Yang kita pakai ini paragraf ini dari mana? Ada yang tahu? Belum. Ya, Bapak ini pakai paragraf dari salah satu short story yang namanya A Son of Thunder yang dibikin sama Ray Bradbury. Kalian mau dengar ceritanya dah? Atau Mau, Sir. Boleh? Saya cerita. Boleh. Nah, mungkin saya agak ringkas sedikit ya, mungkin ada part-part lain, tapi saya akan ringkas sedikit. Oke, jadi pada zaman dahulu, nggak zaman dahulu ya, lebih duluan ini, tahun 2055, ada sekelompok saintis dari organisasinya tidak disebutkan di dalam daftarnya itu, tapi mereka membuat sebuah time machine. Kalian tahu time machine kan? Tahu. Jadi mereka itu mau orang-orang bisa pergi ke masa lalu untuk berjumpa dengan dinosaurus. Ya sebuah misteri lah, orang-orang yang pasti tahu pengen melihat dinosaurus. Pasti dong. Siapa yang mau lihat dinosaurus? Mau dimakan? Oke. Jadi organisasi ini kan mereka nggak mau ya kehilangan orang-orang yang ada di organisasi itu karena mereka cukup penting. Maka dari itu mereka bikin pengumuman di kota tersebut, kota yang ada di organisasi itu, untuk ambil satu orang aja sebagai orang yang mau masuk ke time machine sebagai bahan percobaan. Muncullah orang yang namanya Ekles yang mau dirinya itu kembali ke masa lalu karena dia penasaran banget dengan masa lalu itu. Nah, di situ pas Ekles masuk di organisasi itu, maksudnya saya Ekles nih. Saya mau menjadi orang yang itu masuk ke time machine itu. Saya penasaran banget dengan dunia lama. Oke, atau organisasi oke setuju. Kita juga tidak punya orang lain kan? Betul. Nah, tapi ada satu orang dari organisasi itu, ibarat dia itu pemandu, namanya Travis. Nah, kita kenal ini ada karakter baru namanya Travis. Dia orangnya tegas, dia orangnya pasti ingat aturan atau semacamnya. Dia itu memberi arahan kepada Ekles yang mau masuk ke time machine itu. Katanya, kalau mau masuk ke time machine ini, pahami aturan ini. Pertama, jangan bunuh
istilahnya spesies-spesies yang nggak ada di daftar ini. Jadi ada daftar yang menyebutkan hewan-hewan apa aja yang boleh dibunuh di time machine itu. Itu sebagai tugas mereka juga kan. Mungkin nggak cuma datang ke masa lalu terus ngapain? Nggak ada ngomong-ngomong. Mungkin mereka mau bunuh lah. Nah, pas masuk di situ, Eklas kan udah sama Travis berdua masuk ke time machine itu. Nah, mau datangin mana nih dinosaurusnya nih? Mereka mau cari T-Rex nih, yang langsung yang gede. Pas udah masuk kan, bingung. Gak ada dinosaurusnya gimana? Udah melewati jalan yang dibikin supaya nggak merusak spesies lain kan, pasti dibikin jalan. Gitu. Pas sudah masuk, dinosaurusnya mana? Gak ada. Tiba-tiba dengar suara raungan Tyrannosaurus, pasti pernah dengar kan suaranya gimana? Pernah nonton Jurassic Park kan? Udah kedengar kan? Eklas yang awalnya kayak penasaran, aku mau ketemu Tyrannosaurus nih, saya mau ketemu dinosaurus. Tiba-tiba takut ya. Tiba-tiba yang mukanya kayak gini, takut kan semuanya. Nah, Travis ini dia langsung was-was, bahaya nih Eklas nih kalau misalnya panik, dia pasti lari kemanapun ini, nggak bisa saya atur nih orangnya nih. Wah, akhirnya Travis ini ambil itulah istilahnya jalan aman. Udah kabur aja kita. Setidaknya kita sudah tahu time machine ini berhasil. Minum satu. Udah Travis ngomong kan, udah balik aja kelas kita kembali lagi masa depan ya. Pas sudah masuk masa depan, Eklas itu kan orangnya penakutan ya. Seperti yang kita tahu pas sudah dengar suara raungan Tyrannosaurus, lari itu dia. Lari nggak beraturan ya, ketahuan. Travis sudah tahu, ini pasti lari nggak beraturan ini. Hampir aja sudah lari ya, nggak sengaja. Travis itu pas lagi lari itu nggak sengaja terhantam kupu-kupu. Ya, di ceritanya begitu, ada kupu-kupu. Saya juga bingung kenapa ada kupu-kupu. Nah, Dari zaman itu dulu. Travis kan ngomong aja ya. Sebelum masuk ke time machine-nya untuk kembali ke masa depan, dia ngomong, kamu nggak ada membunuh apa-apa kan? Katanya Eklas. Nggak tahu. Pas dilihat di tangannya, langsung aja pas dia lari yang kayak gini tuh, ketepuk kupu-kupunya pas dilihat di sini. Alah. Mati. Kayak bisa marah. Minyaknya orang ini udah pergi aja gitu. Tiba-tiba Travis baca. Nah, pas pergi sesuai yang diberi arahan sama para saintis di sana itu, kalau menghancurkan spesies yang nggak ada di daftar, udah hancur dunia, timelinenya rusak. Pas kembali ke masa depan, tiba-tiba hilang semua, bukan hilang semuanya, berubah semuanya. Dari bahasanya yang mereka bahasa Inggris tiba-tiba berubah kayak grammarnya semacamnya aneh, jadi udah rusak lah tempatnya itu, kayak chaos jadinya. Jadi pas masuk kan, Travis marah ini, aduh, seumur hidup aku lihat, Pak, seandainya saya nggak bertemu kalian, nggak ketemu Anda gitu. Where is he going? Tiba-tiba Travis itu kan marah besar kan dia itu nggak benci banget sama si Eklas.